Bagaimana caranya mengubah kelemahan menjadi kekuatan? Karena ada yang mengatakan bahwa kunci kesuksesan itu ada di kelemahan kita. Tujuan dari diskusi pada malam hari ini ialah kita mau tahu kekuatan dan kelemahan kita, yang nanti akan diadakan semacam kuis untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Setelah kita tahu kelemahan dan kelebihan kita, tentu kita mau tahu bagaimana caranya mengubah kelemahan kita itu menjadi suatu kekuatan yang akan membuat kita atau memimpin kita ke kesuksesan. Nah, dengan memahami diri kita sendiri, setelah malam ini kita secara garis besar juga pasti akan bisa mengetahui temperamen dari orang lain, sehingga kita akan dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif, produktif, dan harmonis dalam lingkungan bisnis, sosial, dan keluarga. Dalam lingkungan bisnis, apa yang akan kita diskusikan pada malam ini juga akan sangat bermanfaat. Misalnya interaksi kita, komunikasi kita dengan partner bisnis, dengan atasan atau dengan bawahan, dalam bisnis juga dengan customer kita ataupun dengan calon nasabah kita. Dalam bisnis juga ini bisa kita gunakan untuk menempatkan orang yang kita rekrut pada posisi yang tepat sesuai dengan temperamennya. Dalam bidang sosial, kita salah satunya misalnya komunitas di sini banyak sekali, ada komunitas bakti sosial, komunitas mungkin pendidikan, dan komunitas lain-lain. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih efektif, produktif, dan harmonis. Baik dalam lingkungan sosial lingkungan sosial ini non-profit, terutama non-profit organization, atau juga sosial artinya dengan teman-teman. Jadi dengan teman-teman kita bisa berinteraksi dengan lebih harmonis. Dan juga tidak ketinggalan dengan keluarga. Kadang-kadang kita merasa aneh ya, mungkin pasangan kita ataupun anak-anak kita kok kelakuannya seperti itu. Jadi kita nggak paham gitu. Nah, dengan diskusi malam ini kita akan dapat lebih memahami mereka, dan sehingga kita bisa berinteraksi dengan mereka lebih harmonis. Nah, sekarang kita harus menyamakan istilah yang akan kita pakai pada malam hari ini, yaitu temperamen. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu sudah disalah kaprahkan dengan kepribadian. Jadi kalau yang dimaksud oleh buku-buku yang ada di pasaran itu tentang kepribadian, 4 tipe kepribadian itu, ini sebetulnya temperamen. Saya pakai kata temperamen karena ini memang dari aslinya itu temperamen. Ya. Jadi temperamen adalah kombinasi bawaan yang diturunkan oleh gen berdasarkan faktor keturunan. Jadi temperamen atau watak dasar kita ini adalah kombinasi sifat bawaan dari 6 orang tua. Tadi 6 orang tua. Yang pertama, ayah dan ibu kita. Ketiga dan keempat itu kakek nenek kita dari pihak ibu. Kelima, keenam itu kakek dan nenek kita dari pihak ayah. Jadi ada 6 orang tua yang menghadiahkan kita dengan sifat bawaan kita. Temperamen sehari-hari itu adalah
suatu kekuatan atau sesuatu yang mendasari tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu semua dasarnya itu dari temperamen. Kemudian temperamen juga mengendalikan apa yang kita lakukan, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik, dan juga mengendalikan reaksi kita terhadap sesuatu atau situasi atau terhadap orang lain. Jadi secara tidak sadar, tidak kita sadari ya, bukan tidak sadar artinya pingsan ya, maksudnya secara tidak kita sadari, temperamen itulah yang mengarahkan kita bertindak sehari-hari. Sebetulnya tentang temperamen ini sudah ada 2500 tahun yang lalu ya. Jadi ini bukan barang baru, bukan, sebetulnya ini sudah ada 2500 tahun yang lalu yang dicetuskan oleh Hippocrates, seorang tabib dan ahli filsafat Yunani. Beliau mengatakan bahwa kita semua itu mempunyai 4 temperamen: sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Kita punya 4-4-nya. Nah, dari 4 tersebut ada yang lebih dominan, ada yang cukup dominan, ada yang kurang dominan. Kemudian tahun 2000, Galen, seorang dokter Yunani, mengembangkan 4 temperamen itu dengan memberikan kelebihan dan kekurangan daripada 4 temperamen tersebut. Kita akan mengadakan kuis ya untuk mengetahui temperamen kita itu apa yang dominan, yang cukup dominan, dan yang kurang dominan, mungkin yang sama sekali tidak dominan. Kuis ini cuma 10 ya. Jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengambil alat tulis dan kertas ya, mungkin satu menit saja saya kasih kesempatan. Bagi mereka yang pakai tab atau pakai PC ataupun pakai iPad, bisa pakai alat tulis dan kertas, atau mungkin bisa dicatatnya di handphone gitu ya. Bisa kita mulai. Pertanyaan pertama, Anda jawab ini dengan satu yang paling menggambarkan diri Anda. Jawabannya A atau B atau C atau D. Jadi satu saja ya, jangan 2. Kalau dilakukan secara spontan itu lebih baik. Dan jangan khawatir, ini tidak akan saya kumpulkan. Jadi ini untuk diri Anda sendiri ya. Ya, silakan Anda pilih A, B, C, dan D yang paling menggambarkan diri Anda. Misalnya A dengan D, nah bingung nih. Nah, yang mana yang lebih menggambarkan diri Anda dari 2 jawaban tersebut? Pertanyaan kedua, apakah Anda spontan? A, mendadak dan menyenangkan. B, ragu-ragu, sering berubah pikiran. C, dengan cepat bisa mengambil keputusan. Kalau D, ya harus direncanakan dulu, harus disiapin dulu gitu. Oke. Apakah Anda mudah bosan? Ya, cepat bosan. Cepat bosan. Karena kalau situasinya nggak berubah, gitu-gitu aja bosan ya, karena harus ganti lagi dengan yang baru. Kalau B, ya tidak terlalu lah ya, tergantung orang dan tempat, tergantung situasi juga ya. Kalau ada orang yang saya kenal, saya merasa nyaman ya. Dan kalau orangnya ada yang ramah kepada saya merasa nggak bosan ya. Kalau C,
kadang-kadang ya, kalau C kadang-kadang, tapi selalu segala situasinya itu harus ada tujuan dan hasilnya. Kalau ada tujuan dan hasilnya tidak akan bosan. Kalau D tidak mudah bosan karena dia senang dengan diri menyendiri ya. Dia sedang melakukan hal-hal yang dia lakukan sendiri, jadi tidak mudah bosan. Apakah minat Anda atau apa yang senang Anda lakukan di waktu senggang? A, yang heboh-heboh ya, heboh dan menyenangkan gitu. Wah, senang gitu. Kalau B, kalem, suka berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi ya. Kalau C, segala sesuatu yang dilakukan itu harus praktis dan harus ada tujuan dan hasilnya ya, harus ada tujuan dan hasilnya ya. Kalau D itu ya minatnya mencari tahu, suka menyelidiki, melakukan riset, memahami cara kerjanya dan mempelajari sesuatu secara detail dan secara bertahap gitu. Seberapa emosionalkah Anda? Ya, jadi itu tergantung suasana hati. Yang B, yang C, yang B tenang, sabar, sensitif. C cenderung menunjukkan kemarahan, tidak terlalu peka perasaan lain. Kalau D cukup emosional, tapi dipendam ya, nggak disembunyikan itu. Seberapa tingkat energi Anda? Oke. Weekend yang ideal untuk Anda apa? Apa yang Anda lakukan untuk weekend yang ideal? B itu dengan keluarga, pasangan ataupun teman ya, teman. Delapan, bagaimana cara kita mengatur uang kita? Gak usah tegang ya, ini bukan ujian. Senyum aja ya. Nah, Anda sedang mengantri, tiba-tiba ada orang menyalip di depan Anda. Nah, gimana nih reaksinya? Apakah mengajak ngobrol, apakah diam saja, langsung menegur atau menjelaskan sudah berapa lama ngantri? Enak aja ya, saya udah berapa jam ngantri, Bapak menyalip di depan saya ya. Tuh, lihat tuh antriannya tuh. Dan ini yang terakhir, bagaimana cara membeli barang? Ini sudah jelas. Oke, jawaban Anda tulis A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Misalnya A 3 ya, B 2 misalnya, C 2, D 3 dan sebagainya.
Udah ya? Oke. Nah, Anda simpan jawaban Anda dan jumlah A, B, dan C-nya untuk Anda sendiri. Jawaban A, B, C, D-nya itu menunjukkan temperamen apa yang dominan. Angka yang tertinggi menunjukkan yang paling dominan, ya, paling dominan. Di dunia ini ada 4 macam watak, ya, 4 macam watak. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang emosi, ada yang rasio, mengadakan emosi rasio. Jadi kalau yang emosi itu lebih ke orientasinya lebih ke orang. Kalau yang rasional itu lebih ke hasil, ya. Oke. Nah, ini 4 temperamen. Yang pertama sanguin, yang kedua flekmatis, yang ketiga kolerik, yang keempat melankolik. Jadi kalau jawaban A itu sanguin, ya, A sanguin. Jadi misalnya tadi Bu Susan A1 jadi sanguin, ya. B2 berarti flekmatik. 5 kolerik, ya. 6 melankolik. 4 melankolik. Itu jawabannya. Saya kalau menurut kuis saya itu misalnya koleris, padahal saya nggak koleris. Ya, itu bisa terjadi karena kuisnya ini cuma 10. Kalau kuis yang sesungguhnya itu ada sekitar 40 soal, ya. Jadi waktunya habis. Jadi nanti kalau ada yang protes, untuk tahu tepatnya itu bisa lakukan kembali tesnya di internet, banyak sekali, ya, tes untuk temperamen ini banyak sekali tesnya supaya lebih tahu temperamen apa yang paling dominan. Untuk sekarang ini saya cuma menunjukkan bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya untuk melakukan nanti tes sendiri, ya. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan, saya sharingkan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari masing-masing temperamen. Saya mau mengingatkan bahwa satu temperamen itu tidak ada yang lebih bagus atau lebih hebat dari yang lain. Itu harus diingat, ya. Berarti flekmatis tidak berarti lebih hebat daripada koleris, tidak, ya. Karena tiap-tiap temperamen itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sanguinis. Nah, kita lihat sanguinis kekuatannya apa, kelemahannya apa. Boleh nanti di screenshot, ya, di screenshot atau di capture, ya, supaya kita tahu. Ya, dan sejenisnya, ya. Ini kekuatan dari sanguinis. Kelemahannya, ya, maksud impulsif itu spontan banget, ya, spontan banget, ya. Oke, silahkan mau di screenshot boleh, di capture boleh, ya. Flekmatis, kekuatannya, ya. Kelemahannya, ya. Oke, kalau misalnya terlalu cepat, tolong kasih tahu saya, ya. Koleris, oke. Kelemahannya,
Oke. Nah, mungkin ini terlalu cepat. Ya, sudah. Nah, melankolis. Jangan terjebak oleh kata melankolis dalam bahasa Indonesia. Melankolis itu artinya mellow aja, selalu sedih aja gitu ya kalau bahasa Indonesia. Melankolis ini lebih berarti ke emosi ya, lebih mengandalkan emosi ya. Ya, itu ya. Nah, yang kekurangannya mood-moodan. Iya, oke. Lebih cenderung loner ya. Oke. Nah, sampai di sini temperamen itu bisa juga temperamen asli kita ya. Temperamen kalau sehari-hari sebetulnya kita itu pakai topeng. Sehari-hari itu kita pakai topeng. Mungkin itu temperamen asli kita, mungkin juga bukan ya. Orang-orang yang EQ, emotional quotient-nya tinggi, itu bisa mengendalikan ya, mengendalikan karakter kita ya, mengendalikan karakter kita, tapi tidak bisa mengendalikan temperamen atau watak dasar kita. Watak dasar kita itu umumnya muncul ya, kalau selain sehari-hari, umumnya muncul waktu kita capek, waktu kita sakit ya, waktu kita capek, waktu kita sakit, waktu kita sibuk banget. Jadi itu akan keluar temperamen atau watak dasar kita. Karena waktu kita sakit, capek, sibuk sekali itu kita nggak mengandalkan topeng yang kita pakai. Jadi topeng yang kita pakai itu kita lepas dan keluarlah watak dasar kita. Karena tadi kan disebutkan watak dasar kita itu mengendalikan atau mendorong kita melakukan segala sesuatu tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Jadi pada tiga situasi tersebut itu keluar watak dasar kita. Kita bisa kenali kelemahan-kelemahan kita seperti yang tadi oleh Ibu Susan sebutkan dengan menanyakan kepada orang lain, dan juga dengan melakukan tes. Dengan melakukan tes baik secara paperwork ataupun di internet ya, paperwork atau di internet banyak sekali sekarang. Yang kedua, nah setelah kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, nah kita lihat kelemahan mana yang mau diperkuat dan kita cari sarana serta prasarana untuk memperkuat kelemahan kita. Misalnya orang sanguinis ya, orang sanguinis cenderung suka shopping, betul nggak? Ada yang protes nggak? Senang belanja ya orang yang sanguinis itu. Nah, saking senangnya, jadi kadang-kadang ya, tapi mungkin bukan Bapak Ibu sekalian, ada orang lain saking lupa situasi dari keuangannya ya, karena emosinya untuk berbelanja itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita itu shopaholic, nah kita senang belanja, kita buka PO, purchase order yang biasa kita buka. Misalnya kita buka purchase order PO untuk tas misalnya, untuk sepatu atau baju, pakaian dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendapatkan order, jadi kita shopping, kita beli ya barang-barang yang dipesan itu, sehingga kita melakukan kesenangan kita shopping, tapi tidak akan mengganggu cash flow kita gitu ya. Kemudian misalnya orang yang
cepat marah, orang yang cepat marah. Saya mau menghilangkan kelemahan saya, yaitu cepat marah. Ya gampang ya. Kita ada suatu teknik. Kalau sebelum marah, kita tarik napas dan keluar napas yang dalam itu sebanyak 7 kali. 7 kali ya. Nah, nanti itu akan mengatasi kemarahan kita. Jadi kita tidak akan marah karena sudah melakukan pernafasan, tarik napas dan mengeluarkan napas secara dalam. Juga kalau kita mau kita pemarah dan kita kurang sabar juga, nah kita bisa melatih meditasi, ya, melatih meditasi. Dan di YouTube itu banyak sekali hal-hal video-video bagaimana caranya supaya kita menjadi lebih sabar. Ya. Kemudian misalnya kalau kita suka menunda-nunda, nah itu bisa juga. Misalnya, saya suka menunda-nunda, itu kelemahan saya, mau saya atasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah membuat jadwal apa yang harus dilakukan, dan lakukanlah yang termudah dulu. Ya, ini melanggar dari first thing first-nya dari Stephen Covey. Tapi karena kalau tidak dilakukan, ya kita cenderung tidak akan melakukan hal yang harusnya kita lakukan. Daripada itu, ya mendingan kita buat jadwal dan kita lakukan hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Ya, kalau menurut Stephen Covey, dari first thing first kita lakukan yang menjadi prioritas utama. Ya, oke. Kalau kita sudah tidak menunda-nunda, nah baru kita lakukan apa yang Stephen Covey ajarkan pada kita. Lakukan yang prioritas utama dulu, ya, sesuai dengan prioritas. Ya, kalau kita cenderung perfeksionis, nah kita lakukan hal-hal yang membutuhkan kesempurnaan dan juga yang akurat. Misalnya menjadi editor. Nah, editor kan harus teliti, ya. Nah, itu bisa membuat kita menjadi lebih teliti, ya, gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu berrelasi dan berinteraksi dengan orang yang punya temperamen yang berbeda dengan kita, tapi temperamen orang itu akan bisa memperkuat kita. Misalnya seorang flekmatis kalau bagus untuk bisa memperkuat kelemahan orang flekmatis itu berrelasi dengan orang apa? Nah, orang flekmatis kan suka menunda-nunda, kurang berani, keras kepala, susah membuat keputusan dan cenderung lamban. Kalau berinteraksi dan berrelasi dengan orang flekmatis, itu kelemahannya akan segera dikuatkan. Nah, itu ya. Jadi bisa lebih berani, bisa lebih cepat bergeraknya. Nah, itu salah satu caranya kita memperkuat kelemahan kita. Kalau buat orang koleris ada manfaatnya berinteraksi dengan orang flekmatis. Jadi si orang kolerisnya akan lebih sabar, ya, lebih sabar dan juga lebih tenang, ya, lebih sabar dan lebih tenang. Jadi bisa saling belajar, ya, bisa saling belajar antara orang dengan temperamen yang berbeda. Orang sanguinis sebaiknya untuk memperkuat kelemahannya berinteraksi dengan orang apa? Melankolis kan lebih teratur, analis. Ya, ini betul. Tepat sekali. Closing statement dari saya bahwa kita itu harus pede, karena tiap orang itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Jadi tidak ada satu orang pun lebih hebat dari kita.
mungkin satu orang lebih hebat dari satu segi, tapi dari segi lain kita bisa lebih hebat seperti yang sudah kita bahas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sanusi, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. sekalian.